Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Haji Didin Komar Priyatna, STSIP MMCHRA, selaku Rektor Universitas Winaya Mukti. Yang terhormat kepada Ibu Dr. Haja Wina Roswina, SEMM CPM, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Winaya Mukti. Yang terhormat kepada Ibu Maria Luciana Yulianti, SEMM, selaku Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Winaya Mukti. Yang terhormat kepada Ibu Kartika Pratiwi Putri, SEMAK, selaku Kepala Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Winaya Mukti. Yang terhormat kepada Ibu Indri Nuria Sintia MPD, selaku dosen pembimbing penulis. Perkenalkan, nama saya Dian Suryati. Saya merupakan mahasiswi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Winaya Mukti dengan NPM 412242312026. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan laporan akhir magang saya dengan judul Prosedur Pemberian Kredit pada Nasabah di PT BPR Kertara Harja Kantor Cabang Cikalong Wetan. Baik, di sini ada poin pembahasan. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada kajian pustaka, yang ketiga ada profil organisasi dan aktivitas magang, yang keempat ada pembahasan, yang kelima ada kesimpulan dan saran, yang keenam ada refleksi diri. Isi dari pendahuluan yaitu, perbankan merupakan lembaga keuangan yang menjadi media penghubung antara pemilik dana dengan pengguna dana. Dengan adanya perkembangan di bidang ekonomi saat ini, penyedia modal sangat dibutuhkan. Adanya penyedia modal mendukung jalannya kegiatan perekonomian. Dalam hal ini, salah satu bentuk usaha penyedia dana adalah perbankan. Pemberian kredit merupakan suatu bentuk usaha yang dilakukan PT BPR Kertara Harja untuk mengelola modal yang dimiliki dari hasil simpanan nasabah tabungan atau deposito untuk memberikan pinjaman kepada nasabah kredit dengan mengambil keuntungan dari pembayaran bunga dari nasabah yang melakukan pinjaman. Keberhasilan pemberian kredit tidak terlepas dari prosedur pemberian kredit yang dijalankan. Dalam pengelolaan pemberian kredit kepada nasabah, prosedur pemberian kredit merupakan ketentuan yang menjamin hak pemberi pinjaman dalam memberikan pinjaman kepada peminjam agar pinjaman dapat dikembalikan sesuai kesepakatan. Dengan kata lain, bahwa prosedur pemberian kredit mewajibkan peminjam untuk melunasi pinjaman sesuai kesepakatan dengan peminjam beserta bunga yang ditetapkan. Untuk itu, pengurus bank harus menjalankan prosedur pemberian kredit sehingga nasabahnya bertanggung jawab dalam memanfaatkan kredit, sehingga dapat disalurkan kembali kepada nasabah yang memerlukannya, sehingga bank harus melakukan beberapa prosedur pemberian kredit dengan baik. Selanjutnya ada tujuan magang. Tujuan magang terbagi menjadi dua. Yang pertama ada evaluasi atas praktik yang dilakukan selama magang. Selama 3 bulan magang, penulis ditugaskan di bagian customer service, yang dimana penulis mendapatkan pengalaman dalam melayani nasabah, menjelaskan syarat pengajuan kredit, dan melakukan pembukaan rekening. Yang kedua ada refleksi diri atas kegiatan magang. Selama magang, penulis banyak mendapatkan pengalaman yang tidak didapat di perkuliahan. Selama magang di bagian customer service, penulis menjadi tahu bagaimana memberikan layanan kepada nasabah, seperti membantu menuliskan selip penarikan dan setoran, print buku tabungan, pembukaan rekening, dan layanan customer service lainnya. Melalui interaksi dengan nasabah dalam memberikan pelayanan, penulis belajar banyak tentang keterampilan, komunikasi, dan bagaimana berinteraksi secara efektif dengan nasabah PT BPR Kertara Harja. Selanjutnya ada kajian pustaka. Yang pertama ada prosedur. Menurut Karl Heyel dalam Rastow mengatakan bahwa prosedur adalah serangkaian langkah-langkah logis di mana semua tindakan bisnis berulang, dimulai, dilakukan, dikontrol, dan diselesaikan. Yang kedua ada kredit. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antar bank dengan pihak lain. Selanjutnya ada profil organisasi. PT BPR Kertara Harja memiliki 15 kantor cabang. Perusahaan ini menawarkan berbagai layanan perbankan seperti simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, serta pinjaman. Selain itu, perusahaan ini juga menjalankan program dana bergulir bedas.
yang merupakan program dari pemerintah Kabupaten Bandung dengan memberikan pinjaman kepada masyarakat untuk modal usaha, guna menciptakan pelaku usaha baru dan meningkatkan ekonomi masyarakat. Selanjutnya ada visi dan misi PT BPR Kata Raja. Visi menjadi BPR yang bedas, bangkit, edukatif, dinamis, agamis, dan sejahtera. Melalui tata kelola yang baik berbasis inovasi dan teknologi untuk mengembangkan ekonomi kerakyatan dalam rangka meningkatkan daya saing dan kemandirian tahun 2025. Misi yang pertama membangkitkan dan mewujudkan perekonomian masyarakat yang berdaya saing dengan akses layanan menguntungkan. Yang kedua, membangkitkan kemitraan strategis dan berfokus pada UMKM untuk meningkatkan perekonomian daerah. Yang ketiga, menyelenggarakan layanan digitalisasi dengan keunggulan teknologi yang berorientasi kebutuhan pasar untuk kesejahteraan masyarakat. Yang keempat, sebagai sumber pendapatan asli daerah. Selanjutnya ada aktivitas magang. Kegiatan magang dilakukan selama 3 bulan, mulai dari tanggal 4 Maret 2025 sampai dengan 4 Juni 2025. Dengan jadwal kerja mulai dari hari Senin sampai Sabtu, dimulai pukul 8 pagi sampai jam 4 sore. Penulis ditempatkan di bagian customer service. Aktivitas yang dilakukan selama magang yaitu membantu nasabah melengkapi berkas setoran validasi dan tabungan, mengisi dropping cash, mengisi form pembukaan rekening, mengisi aplikasi permohonan pinjaman nasabah, menyortir uang, validasi bukti jurnal umum, aplikasi IBS. Selanjutnya ada pembahasan. PT BPR Kata Raja terdapat beberapa jenis kredit, di antaranya kredit bergulir, kredit multiguna, kredit silantap, kredit resapan, dan kredit sertifikasi. Dari beberapa kredit tersebut memiliki jangka waktu dan besaran bunga yang berbeda. Untuk cara pembayarannya adalah dengan membayar angsuran pokok dan bunga setiap bulannya. Selanjutnya ada prosedur pemberian kredit. Yang pertama ada permohonan kredit. Nasabah mengajukan permohonan kredit ke customer service dengan membawa persyaratan pengajuan kredit dan mengisi aplikasi permohonan kredit sesuai arahan customer service. Setelah semua dianggap lengkap, customer service menyampaikan dokumen permohonan kredit tersebut kepada bagian administrasi kredit untuk dicek mengenai riwayat debitur yang ada di bank maupun di lembaga keuangan lainnya. Yang kedua ada pencatatan administrasi kredit. Administrasi kredit meneliti kebenaran dokumen permohonan kredit dan mengecek mengenai riwayat debitur, apakah termasuk nasabah yang masuk daftar hitam BI melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan atau BI Checking. Selanjutnya diserahkan ke analisa kredit. Yang ketiga ada peninjauan nasabah. Peninjauan nasabah dilakukan oleh analis kredit untuk memastikan data yang diberikan oleh calon nasabah sesuai kondisi sesungguhnya yang ada di lapangan melalui survei langsung maupun wawancara. Sebelum survei, analis kredit terlebih dahulu melakukan verifikasi kelengkapan dokumen dan mengecek keabsahan dari dokumen-dokumen nasabah yang dilampirkan. Analisa kredit melakukan analisis yang digunakan untuk menentukan berapa besar kredit yang akan diberikan dan kemampuan debitur yang dapat mengembalikan tepat pada waktunya. Analisis menggunakan prinsip 5C, karakter, kemampuan, modal, kondisi ekonomi, dan jaminan. Hasil dari analisis kemudian dituangkan ke dalam laporan analisis kredit. Yang keempat ada keputusan kredit. Analis kredit memutuskan apakah permohonan kredit tersebut diterima atau ditolak. Jika ditolak, maka analis kredit menginstruksikan admin kredit membuat surat pemberitahuan penolakan kredit. Namun jika diterima akan diproses lebih lanjut. Yang kelima ada pencairan kredit. Bagaimana bagian administrasi kredit menghubungi nasabah bahwa permohonan kredit yang diajukan disetujui dan mengonfirmasi bahwa untuk membawa jaminan asli dan membawa pihak-pihak yang akan ikut serta dalam menandatangani surat perjanjian kredit. Di samping itu, nasabah harus membayar beberapa biaya, di antaranya biaya materai, biaya asuransi, dan biaya pengikatan jaminan. Kemudian nasabah akan menerima tanda bukti pencairan dana berupa slip.
Selanjutnya ada kesimpulan dan saran. Kesimpulan, prosedur pemberian kredit pada PT BPR Ketara Harja ini terdapat 5 tahap, yaitu dimulai dari tahap permohonan kredit, pencatatan administrasi kredit, peninjauan nasabah, putusan kredit, dan pencairan kredit. Dalam penyaluran kredit tersebut, analis kredit melakukan analisis 5C, yaitu karakter, kemampuan, modal, jaminan, dan kondisi ekonomi. Dalam penyaluran kredit, pihak PT BPR Ketara Harja mengalami beberapa hambatan. Hambatannya antara lain kredit bermasalah atau kredit macet, serta resiko pemberian kredit yang akan berpengaruh terhadap aktivitas bank yang tentunya berkaitan erat dengan kegiatan pengkreditan. Selanjutnya ada saran. Tidak memaksakan pemberian kredit apabila jaminan tidak baik dan nilai jaminan tidak bisa menutupi kewajiban nasabah, karena akan menghambat bank dalam menyelesaikan kredit apabila nasabah wan prestasi. Meningkatkan sikap hati-hati dalam memberikan keputusan pinjaman terhadap debitur, supaya tidak ada hambatan yang akan menimbulkan risiko sehingga akan merugikan PT BPR Ketara Harja. Selanjutnya ada refleksi diri. Kegiatan magang ini membantu penulis mengembangkan berbagai soft skill seperti keterampilan komunikasi dan manajemen waktu. Penulis belajar untuk berkomunikasi secara efektif dengan berbagai pihak dan mengelola waktu dengan baik untuk menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan. Magang di PT BPR Ketara Harja telah memberikan penulis pengalaman yang sangat berharga dalam mengembangkan pengetahuan, keterampilan, profesionalisme, dan etika kerja yang diperlukan. Kemampuan ini harus dilatih oleh penulis sebagai bekal untuk mempersiapkan diri di dunia kerja. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.